Selamat pagi semua. Perkenalkan, saya Muhammad Nasaruddin sebagai moderator. Senang sekali saya bisa memandu diskusi kita pada hari ini. Di sini kita berkumpul untuk membedah isu yang sedang hangat di masyarakat kita, yaitu penegakan hukum terhadap fenomena kos bebas di Pacitan. Bersama kita sudah hadir Mas Ihsan selaku narasumber yang mendalami kajian hukum dan politik. Selamat pagi, Mas. Ya, selamat pagi Mas Nasaruddin. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Sebelum masuk ke pertanyaan utama, kami persilahkan Mas Ihsan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, perkenalkan saya Ihsan Effendi. Saya advokat atau salah satu OKP yang ada di Kabupaten Pacitan pada tahun 2025 awal sampai akhir kemarin, dan saat ini sudah purna, yang selama ini pada tahun 2025 itu menggeluti bidang hukum yang ada di Kabupaten Pacitan yang merujuk pada peraturan daerah dan peraturan bupati, hingga kita juga mengkaji beberapa perundang-undangan yang ada. Seperti itu, Mas. Nah, sebelum lebih lanjut lagi nih, Mas, sebenarnya apa sih bedanya antara KUHP dan KUHAP yang baru-baru ini disahkan? Baik, menarik ya. Saat ini soalnya lagi diperbincangkan di beberapa ya, siap. Seperti itu. Nah, kita telah dulu apa arti KUHAP dan KUHP. KUHP sendiri berbicara tentang hukum materi yang mengatur apa yang dianggap kejahatan dan sanksinya. Contoh, pencurian, pembunuhan, hukuman, hingga penjara. Sedangkan KUHP atau KUHAP itu adalah hukum acara formal, mengatur bagaimana proses penegakan hukum pidana itu terjadi. Contoh, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga eksekusi, termasuk hak tersangka dan korban, memastikan keadilan dan prosedur yang benar. Seperti itu. Baik. Nah, sebenarnya ada tidak sih, Mas, peraturan daerah atau perda yang tegas mengatur soal operasional kos-kosan agar tidak terjadi penyimpangan? Baik, sudah tertulis atau tertuang, kita kemarin sudah mendiskusikan hal tersebut ya. Ada juga mulai dari kajian akademisnya hingga kita berhasil untuk melakukan audiensi bersama pemerintah setempat, yakni Satpol PP. Itu peraturan diatur secara tegas pada Perda nomor 7 tahun 2018 tentang penyelenggaraan ketertiban umum, yakni pemilik rumah kos menggabungkan penghuni laki-laki dan perempuan di satu asrama atau rumah kos yang sama, kecuali mereka adalah suami istri yang sah menurut hukum dan agama. Pasal ini mengatur kewajiban pemilik kos dan tata cara pengelolaan agar tidak terjadi penyalahgunaan pergaulan bebas. Seperti itu. Nah, terkait KUHP yang baru nih, soal pasal kohabitasi atau kumpul kebo, bagaimana sih narasumber melihat relevansinya terhadap pengawasan kos-kosan di lingkungan kampus saat ini, Mas? Baik. Relevansi pasal kohabilitas atau KUHP yang baru-baru ini terhadap kos-kosan di lingkungan kampus ya. Kita soroti yang ada di lokal, yakni di Kabupaten Pacitan dan sekitarnya. Pasal kohabitasi yakni yang mengatur tentang hal demikian di pasal 412. Dalam KUHP baru mengatur bahwa hidup bersama sebagai suami istri tanpa perkawinan yang sah merupakan tindak pidana yang dapat dipidanakan dengan penjara maksimal 6 bulan atau denda kategori 2 ya, Mas. Namun ketentuan ini hanya dapat diproses jika ada pengaduan dari pihak tertentu, misal orang tua atau anak bagi pasangan yang belum menikah, serta pasangan sah bagi yang terikat pernikahan. Dengan kata lain, ini adalah delik aduan terbatas, bukan delik umum yang otomatis ditindak tanpa pengaduan. Seperti itu. Nah, dalam praktik penegakan hukum di Pacitan ini, sejauh mana sih aparat penegak hukum memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan atau penindakan terhadap kos-kosan yang diduga menjadi tempat praktik kumpul kebo atau pelanggaran kesusilaan?
Dan apa sih kendala hukum yang paling sering dihadapi dalam pembuktiannya? Baik, sebenarnya Nah, dalam praktik penegakan hukum di Pacitan, sejauh mana aparat penegak hukum memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan atau penindakan terhadap kos-kosan yang diduga menjadi tempat praktik kumpul kebo? baik itu dasar aturan di Pacitan sudah jelas ya. Untuk Perda nomor 7 tahun 2018 itu untuk melakukan penertiban sosial, yakni mencakup kos-kosan juga. Nah, itu yang berkewenangan atau yang bertugas yakni Satpol PP yang secara kontinu itu harus melakukan penertiban umum. Guna dan fungsinya untuk mencegah pergaulan bebas yang saat ini lagi gencar, mungkin banyak terjadi seks di lingkungan pelajar, khususnya yang terjadi di kos-kosan, mulai dari pelajar sampai pada taraf mahasiswa, seperti itu. Jadi pemerintah harus ikut serta dan ikut andil untuk sebagai pengawas ketertiban umum, khususnya yang ada di kos-kosan Pacitan. Marak terjadi dan banyak kos-kosan yang di situ memperbolehkan laki-laki dan perempuan bercampur jadi satu. Baik, dari teman-teman bagaimana? Apakah ada yang kurang jelas atau mungkin ada yang ingin dipertanyakan lagi? Apakah pemilik kos bisa mengadukan jika terjadi penyimpangan atau kumpul kebo di kos tersebut? Dalam pasal kohabitasi 412 KUHP yang baru yang dapat melakukan pengaduan dari pihak tertentu, misalnya orang tua atau anak bagi pasangan yang belum menikah serta pasangan sah bagi yang terikat pernikahan. Baik, ketika kita memakai dasar KUHP yang baru, memang pemilik kos itu tidak dapat mengadukan karena ini delik dari aduan tertentu, jadi bukan umum. Tapi ketika ini terjadi di Kabupaten Pacitan khususnya karena ada Perda nomor 7 tahun 2018, maka pemilik kos sah untuk mengadukan kepada pihak yang berwajib karena ini tertulis dalam penertiban umum. Bahkan ini sangat dianjurkan seperti itu. Jadi saya juga mau tanya nih Mas Ihsan, semisal kalau pemilik kos itu bisa mengadukan pengaduan tersebut, itu apakah pemilik kosnya bisa terjerat hukum atau resiko lainnya? Untuk hal tersebut tidak dapat dipidanakan untuk pemilik kosnya ya, gitu. Jadi dalam pelaporan hukum ini tadi kita akan memakai di dua dasar referensi hukum. Yang pertama KUHP, yang kedua Perda, gitu. Kalau kita memakai KUHP itu tidak akan diakui memang secara hukum. Tapi kalau itu terjadi di Kabupaten Pacitan, karena kita ada Perda, kita memakai Perda nomor 7 tahun 2018, maka pemilik kos tidak dikenakan sanksi. Jika di sebuah kos itu terjadi kumpul kebo, apakah pemilik kosnya itu bisa terjerat hukum? Baik, untuk pemilik kos sendiri bisa terjerat hukum. Misal, kok terjadi sesuatu kohabitasi atau kumpul kebo, pasangan yang belum sah terjadi itu ada di kos. Kalau pemilik kosnya itu mendukung dengan adanya hal tersebut, misalkan saat ini marak terjadi di kanal media Facebook, itu ada info kos-kos bebas gitu ya, atau info kos. Di situ pemilik kos untuk ditanya hal bagaimana jika saya staycation di situ atau menginap di situ atau untuk menyewa di situ. Sedangkan pemilik mendukung dengan adanya aman, privacy dan lain sebagainya. Nah, itu juga kalau bisa dibuktikan dengan bukti yang ada, bisa dipidanakan karena mendukung adanya kumpul kebo di hal tersebut, gitu ya. Nah, dalam penegakan hukum di Pacitan, aparat penegak hukum memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan atau penindakan terhadap kos-kosan yang diduga
menjadi tempat praktik kumpul kebo. Jadi, apa saja kendala hukum yang paling sering dihadapi dalam pembuktiannya? Baik, kendala ini sangat sekali banyak ya yang dihadapi oleh penegak hukum ataupun lingkungan masyarakat sekitar untuk melakukan penegakan hukum kohabitasi ini. Yang pertama, sulitnya pembuktian di kamar kos tersebut karena di dalam kos berbentuk private atau tidak banyak saksi selain penghuni dan pemilik kos. Apabila pemilik kos itu tidak membuka suara, maka akan menjadi kendala hukum tersebut juga. Dalam kasus seperti ini akan bisa lancar atau bisa dapat diurai dengan baik ketika semua berani transparan untuk mendukung ketertiban masyarakat. Perspektif atau persepsi publik tentang privasi sama moralitas hukum juga mempengaruhi cara aparat menilai layak tindak atau tindakan suatu kasus. Hukum pidana tidak dimaksudkan sebagai alat moral tanpa batas, seperti itu ya. Jadi hukum pidana itu bentuknya bukan suatu alat yang untuk menghakimi salah satu seseorang. Cuman di sini kita masih berbicara tentang moralitas sebagai manusia terdidik atau terpelajar, seperti itu. Baik, terima kasih untuk semuanya. Terima kasih kepada Mas Ihsan atas ilmu dan pandangannya. Terima kasih juga saya ucapkan kepada teman-teman mahasiswa atas diskusi yang luar biasa pada hari ini. Semoga diskusi singkat kita dalam podcast kali ini bisa menjadi pengingat untuk rekan-rekan pendengar bagi siapapun di luar sana untuk selalu menaati peraturan yang berlaku di kota kita Pacitan, kota kita tercinta ini. Dan terima kasih sekali lagi saya ucapkan, saya dan rekan pamit undur diri. Sekian, sampai jumpa.